kan yang terkenal sekarang kan pakai ki. Iya. Iqo sas gitu. Yang benar. Sebenarnya IKSAS. Sebetulnya itu dulu. Nah, kesalahan yang paling sering di bidang vokal di Jakarta apa sih? Setiap personil memang harus konsen. Kalau ada barisan depan 5 itu 3 konsen, 2 enggak, salah semua jadi. Oke. Terus istilahnya survei dulu lah. Dari peserta-peserta sebelumnya. Survei dulu. Biqalbi fil hajiri wa fil dhiyai. Ana li ba'u mujahidin. Allahumma salli wa sallim wa barik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Muassis Sholawat YouTube channel. For those who are not subscribed this YouTube channel yet, so don't forget to subscribe ya. Jangan lupa. Oke, hari ini aku bareng sama tamu spesial saya nih, ada Cak Jarwo. Ya, salam dulu dong buat teman-teman di Muassis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sibuk. Cak, silakan disalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih beliau sibuk nih. Saya baru sempat ketemu sama beliau-beliau. Ya, dari kemarin janji itu tapi belum sempat ketemu, akhirnya alhamdulillah bisa ketemu ya, Cak ya. Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang kekepoan teman-teman sih sejarah Ikhsas, guys. Nah, Ikhsas sampai sekarang kan terkenal dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Terkenal dunia dan akhirat itu, guys ya. Nah, nanti aku mau tanya dulu sama Cak Jarwo dulu ya, mungkin nanti ditambahin sama Cak Makin ya. Oke, Cak Jarwo, sejarah terbentuknya Ikhsas ini gimana, Cak? Silakan, Cak. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ini personil baru. Oh, baru. Di Ikhsas Al-Mukhtar. Insya Allah yang bisa lebih menjelaskan secara detail beliau. Waduh, ini senior beliau ya? Ya, saya ini masuk kira-kira tahun 2014. Oke. Dan terbentuknya Ikhsas itu sekitar tahun 2011 atau 2012. 2011 2012. Iya, betul. Oh gitu. Oke deh. Sekarang Cak Makin nih langsung jawab, katanya seniornya nih. Waduh. Kalau senior nih senior dia sebenarnya. Udah keluar jenggotnya soalnya. Tapi mertua jawabannya. Iya, makanya senior jenggotnya dia. Aduh. Oh, dikit. Banyakan. Oke, silakan aja. Jadi gini, teman-teman Ikhsas itu memang awalnya terbentuk suatu grup itu karena memang sebuah inisiatif yang awalnya itu bosen di dunia futsal sebenarnya. Oh, futsal. Ya, memang teman-teman dulu satu sekolahan ya, cuman ada yang beda angkatan gitu. Namanya sekolahnya M Al Ma'arif Singosari. Oh, Al Ma'arif Singosari. Nah, ya, saya juga turut bangga menjadi alumni sana. Alhamdulillah semua ilmu-ilmunya semoga bisa bermanfaat. Seperti itu. Dan yang pasti dulu itu setelah anak-anak itu bosen main futsal mulu, itu memang teman-teman udah kumpul sebelum jadi grup. Oke. Jadi grup Ikhsas udah sering kumpul memang dia. Setelah itu sekitar tahun 2010 anak-anak itu bikin grup. Waktu itu di situ ada Rebana 2 kalau nggak salah. Udah tua Rebananya, keriput dia. Ini di pondok nih ya? Di pondok di basecamp situ. Tadi. Rebana udah tua ya, keriput. Rebananya itu udah kendor gitu. Ada si namanya Cak Tanjung ini. Oh, Cak Tanjung. Kalau yang di Jogja nggak usah Cak Tanjung ya? Cak Tanjung. Cak Tanjung iya. Di Jogja. Masih di Jogja kan? ya, masih. Aku pernah ketemu di sana. Masih sampai sekarang masih dia di sana. Iya. Oke. Dia itu pengen terbangan ya. Bahasa sana kan terbangan ya. Iya. Pengen terbangan sama anak-anak. Ayo terbangan ayo. Akhirnya anak-anak pada minder. Nggak iso aku. Kalau bahasa Jawanya. Ya, oke. Kebetulan sana ada Musin, Gus Musin itu. Oh iya, kayak Gus Musin. Udahlah. Si Tanjung itu
main hadrah sama musin. Kok enak ya, padahal pada waktu itu ditaruh biasa, kagak diangkat nggak gini, dipegang gitu. kagak diangkat, Bisa di-grip gitu ya. Oke. masih ditaruh bawah. Ayo bikin grup gitu. Oke. Akhirnya anak-anak penasaran, gimana ya grup Ikhlas ini? Bukan Ikhlas dulu. Gimana ya rasanya punya grup Banjari gitu. Ayolah ikutlah. Betul, pada waktu ada anak-anak itu ikut festival masih gratis. Dulu. Ada yang gratis di mana? Ada di Malang ya, di ini. Festival Semarang Raya itu bukan? Iya, Semarang Raya. Oh iya, Iya. tahu. Alabama kalau nggak salah. Bukan Oh, bukan dia. Di Karangploso. Oh, Karangploso. Ya itu tempatnya itu Sopo? mantan. Nggak, aku lali. Lupa seketika. Jadi di situ anak-anak saking semangatnya, penasaran dengan yang namanya dunia sholawatan, apalagi di bidang festival, latihan 1 bulan kagak ada guru pada waktu itu. Anak-anak cuman lihat di YouTube. Ya, pada waktu itu YouTube, ya? Iya, pada waktu itu yang memang dilihat anak-anak, yang memang disukai sama anak-anak itu Syakul Habib. Oh gitu. Iya. Tahun berapa itu waktu itu Cak Magin? 2010. Kemarin ente tanya saya. Yang dia lah. Kita lagi ngobrol. Lanjut. Dia bagian megang mic. Bapak ini Akhirnya bikinlah satu grup yang namanya itu Al-Mukhtar. Oh, bukan Ikhlas belum ada. belum Ikhlas. Namanya Al-Mukhtar karena pada waktu itu yang memberi nama memang abahnya Gus Muhsin. Oh, gitu. Abahnya Gus Muhsin kan namanya almarhum, Allah yarham. Itu Gus Mukhtar memang. Oh, Gus Mukhtar. Namanya Al-Mukhtar. Oke. Setelah itu 2011 barulah teman-teman itu ngerasa namanya kalau Al-Mukhtar tuh kayak nggak enak ini, karena kita backgroundnya beda-beda loh. Ada yang pondoknya Al-Fatah, ada yang pondoknya Nurul Huda, ada yang pondoknya PIQ, ada Jadi yang bukan satu pondok aja tim itu berarti aslinya? bukan gitu, satu pondok. Oke. Cuman pondok di Sungosari itu kan masih pada ini ada banyak yang belum punya sekolah formal. Jadi sekolahnya jadi satu di MA Al-Ma'arif itu Singosari. Makanya teman-teman kenal dari berbagai pondok itu kan memang karena sekolahnya jadi satu. Nah, teman-teman, Isa sendiri itu ada yang dari PIQ, ada yang dari NH. Makanya singkatan itu. itu singkatan. Singkatan apa tuh? Pada waktu itu yang bikin tuh Kacong. Oh, Kacong udah ada di situ. Udah dari awal dia. Kacong masuk tertua berarti. Yang awal siapa saja sebutkan tolong. Oke. Yang awal itu ada yang namanya Ainul, ada yang namanya siapa itu? Aduh, lupa. Husin Tanjung. Terus Kacong. Saya belum masuk itu yang awal. Yang awal 2010 itu masih kategori belum masuk karena pada waktu itu festivalnya cuma 1 kali kayaknya anak-anak itu. Cuman masih terbentuk, cuman nggak sering festival, cuman 1 kali doang. Oh gitu. Kepengen nyoba aja. Banyak termasuk santri-santri di sana kayak Cak Afid Bongko loh ya. Dia Cak Afid tuh mukul ya? Kagak, dia suara bass. Suara bass. Sebelumnya Boncu, Boncu, ya? ada Boncu lagi. Cak Yasin namanya. Sebelumnya Cak Yasin tuh ada. Kalau nggak Cak Tanjung masih ingat aku vokal dia. Betul nggak? Ya, dari awal memang dia vokal karena gitu. Akhirnya 2011 itu Kacong punya inisiatif, ayolah kita namai, kasih tambahan lah yang menunjukkan kita itu suatu kumpulan yang mungkin nantinya kita sampai keluar dari pondok udah goyang semua tetap kita masih kumpul gitu. Okay. Akhirnya dulu punya inisiatif apa ya namanya ya? Akhirnya Kacong punya nama Ikhlas ya. Kacong gitu-gitu. Iya, Kacong. Iya. Kacong namanya sendiri Fatur Rahman kan ya? Iya, Fatur Rahman. Kalau ini kan Fatur Rozi. Namanya sama. Oh iya, sama. Ini by the way ya guys. Namanya sama Fatur Rozi. Jodoh beda. Jodoh beda. Oke, lanjut. Ikhlas tadi Cak Kacong ya? Iya, Cak Kacong. Akhirnya dia memberi nama Ikhlas sama anak-anak dirapatin, setuju. Oke lah, setuju. Apa itu Ikhlas? Kan yang terkenal sekarang kan pakai Ki. Iya. Iqo. Sas gitu. Yang benar. Sebenarnya IKSAS. Sebetulnya itu dulu awal-awalnya. Oh, diperbaiki. Harusnya bukan Kof. Pakai awal-awalnya itu pakai kaf, Ikatan Santri Alumni Singosari. Gitu. Kayaknya aku dulu pernah nginep deh sih di pondoknya Gusin itu kan? Iya di situ.
Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Zaman saya masih Masih pacaran dulu. langsung dibongkar guys. Masa lalu guys. Aduh, ada aja. Mat, apa? Biar tahu juga. Jangan sampai bongkar di sini kenapa alasan yang nggak jadi guys. Kok jadi tanya ke saya? Oke dah. Sekarang kalau tambah. Menarik ini, menarik. Kenapa? Masalah apa? Menariknya kenapa tadi? Ikhlas. Saya timbul pertanyaan. Saya pernah dengar ini, mumpung di sini. Kalau saya sekalian berantem. Saya dulu pernah dengar waktu saya mau Tanjung ngajak saya, dia nggak mau kalau saya masuk gitu. Kenapa? Coba, makanya. Nah, betul nggak itu? Ada opini kalau misalnya nggak boleh masuk, kenapa tuh? Kenapa? Nah, jadi dulu itu si Tanjung itu punya alasan. Kalau manggil saya kan Cipek. Bukan makin. Pak, maring ini awakmu tak golekno gandengan. Aduh, bisa jawab. Apa ya? Kalau bahasa Indonesia, habis ini kamu saya carikan partner gitu. Oke. Lah terus kamu kemana gitu. Saya tak ini aja pindah ke belakang mukul. Makanya saya nggak mau karena dia pindah ke belakang. Pada waktu itu saya masih nggak mau vokal. Oh, gara-gara itu nggak Iya, mau vokal. belum mental jadi vokal karena ya suara masih pas-pasan. Masih sekarang pun juga pas-pasan ya gitu. Tahu tuh. Yang tawutnya gitu. Oke, tadi kira-kira tahun berapa tadi masuknya? Masuk apa ini? Masuk ke Ikhlas 2014. 2014. Oke, 2014. Nah, itu sejarahnya kok bisa akhirnya dibolehin masuk. Gimana? Ya karena dulu teman-teman itu pada waktu itu ada konflik sih. Apa itu? Ada konflik, ya biasalah dalam satu grup itu mesti ada konflik karena memang dalam satu grup itu 10 orang maka 10 kepala maka 10 pikiran. Jadi seperti itu. Akhirnya adalah suatu konflik yang membuat anak-anak itu pecah kembali ke pondoknya masing-masing. Yang saya kembali ke pondok saya namanya grup Arifai, yang Tanjung sama apa itu Tanjung itu sama siapa dulu itu gandeng? Sama Musin. Oh, Musin. Buat nama grup itu kalau nggak salah ingat-ingat saya itu El Barka. Iya, El Barka kayaknya. Oh iya dulu. Kalau Kacang sama ini pemukulnya Kacang sama Imron nih pakai ini grup One Piece. One Piece. One Piece Grup Ubikum. Ikhlas ini hampir pecah buat grup sendiri-sendiri. Tadi lantaran kenapa? Ya itu, saya kan belum Konflik. tahu ya. Oke. Karena tadi salah satunya itu. Nah, akhirnya yang grupnya si Tanjung itu ini ngajak siapa tuh Jarwo ini ngajak Jarwo. Oke. Kapan dia sempat ngefans saya dulu di NH. Beneran itu? Enggak. Jujur saya nggak ngefans. Jujur. Terus apa dong? Cerita sih jujurnya nih. Oke, ini kan versi beliau nih. Sekarang Iya, versi antum. Gimana merasa versi saya. ketika makin menolak gitu gimana? Apa sih Saya dulu pertama awal ini ya. Saya dulu pertama itu punya grup sendiri namanya Asakron. Syakron. Kemudian kita ketemu di satu event lomba Banjari Malang dan Pasuruan. Oke. Nah, ketika itu saya ngefans sama Ikhlas karena barisan belakang. Tabonya enak gitu. Kayaknya Yang depan fales-fales ini. Kayaknya pernah cerita nih. Kalau yang barisan depan memang waktu itu saya dengar fales-fales. Kalau nggak salah saling melengkapi gitu kalau nggak salah deh ya. Benar nggak? Yang mana? Kayak pernah cerita dulu. Kapan? Yang tim antum vokalnya enak, tim ini vokalnya nggak enak. Habis itu saya coba deket sama Tanjung waktu itu. Cak, saya pengen belajar hadro. Saya punya grup hadronya biasa-biasa saja. Oke, main ke basecamp. Kita main basecamp. Kita diajarin. Kemudian barisan depan juga latihan. Kata Tanjung, ayo bantu ikut latihan gitu. Oke. Setahu Tanjung, saya pernah latihan paduan suara sama Cak Nada. Oh gitu. Jadi saling barter. Oh, gitu. Saya minta ajari grup saya hadro, barisan belakang. Salah satu gurunya adalah Canada tadi ya. Canada itu grup saya. Paduan suara. Kemudian grup saya ini namanya grup pesantren, banyak yang pulang. Jadi saya tetap main silaturahim ke sini. Ada konflik yang diceritakan tadi, saya diajak. Oke. Awal diajak undangan apa lomba ya? Langsung lomba. Sekecamatan waktu itu. Kecamatan Oke, di daerah Lawang situlah pokoknya. Oke, terus menang. Juara saya. Dia juara enggak? Oh berarti bisa nyombong dong setelah menang. Enggak sombong. Tahu beliau. Kebir lah, kebir. Takabur dikit. Kita kabur dikit. Enggak, cuman waktu itu memang sejujurnya kita kan belum sama-sama saling kenal. Dia punya grup sendiri. Punya. Dia nggak mau karakternya hilang pastinya. Oke. Cuman kita juga harus adaptasi. Akhirnya nggak ada apa-apa. Akhirnya
Kita Baikan. baikan. Iya. Sampai sekarang baikan. Sampai baikan. Kirain aku kan adik kakak loh. Enggak lah. Oh, bukan kembar. Iya, dia kakak saya memang lebih tua soalnya. Oke deh. Iya. Berarti clear ya sejarahnya. Nah, pertanyaan nih, tambah satu lagi. Nah, Syakul Habib termasuk guru yang ngajarin hadro enggak? Secara keseluruhan enggak, pas kumpul latihan bersama enggak, lebih ke dengerin, kita tiru. Kalau untuk personalnya barisan belakang latihan ke pemukul inti Sendiri-sendiri. Oh, lagi sendiri. Berarti Kayak- Syakul Habib bukan termasuk orang yang ikut andil untuk ikhlas gitu ya? Loh, ya termasuk orang yang bentuk ISAS termasuk. Awal-awal Maksudnya lagu membangun ISAS juga karakter. Ya, awal-awal saya juga lagunya ISAS. Oh, lagu-lagu SH tadinya ya. Makanya kalau Iksas itu tampil dikira anaknya SH. Iya, makanya hadronya tuh mirip-mirip. Iya, saya tapi tetap juara satu, memang anaknya ISAS gitu. Oh, Ya. gitu. Ini Padahal saya enggak mau juga. meluruskan yang bengkok-bengkok Nah, ini. iya tuh, terutama festival yang terkenal yang di Tapi saya tidak menyalahkan mereka yang punya anggapan seperti itu maksudnya. yang festival Unset juga ya. Karena saya juga pernah sepemikiran seperti mereka. Dulu SH ketika tampil di juri orang yang kenal, ya pantas SH yang menang Oke, karena kenal sekarang juri. posisinya ada di Sekarang posisinya kebalik dan saya memaklumi. maklumi itu. Oke deh. Tapi walaupun kenal, kita sejujurnya sama sekali nggak ada perubahan nilai. Kalau kita salah pasti dicoret. Oh gitu, oke. Oke, tadi aku bilang masalah tadi itu apa namanya Pasuruan itu katanya kalau Cak Hanafi tadi itu Pasuruan adalah gudangnya tim hadro yang enak-enak katanya. Makanya aku bilang tadi Pasuruan, makanya hadronya enak, makanya aku bilang gitu, Cak Hanafi bilang gitu. Udangnya Hadro itu sebenarnya di Bangil, Bangil. Pak Mamat. Ya, jualan hadro bukan. Oh ya, yang Ilham Beliam ya? Iya, itu Oh, iya. udangnya Hadro. Jangan lupa beli hadro Pak Mamat. Kualitasnya nomor 1. Tidak di-endorse. Mudah-mudahan Pak Mamat lihat video ini. Muslim dong. Muslim. Muslim juga semuanya beli. Semuanya beli. Kualitas nomor 1, nggak ada kecap nomor 2. Semuanya enak. Merek apapun. Balik ke selera masing-masing. Karena ada yang cocok, ada enggak, itu hak masing-masing. Oke. Kalau untuk masalah pasaran, semua punya pasaran masing-masing. Kalau satu karan, oke? Siap, nggak usah tukaran di sini guys, nggak usah berantem maksudnya guys. Tenang, dapat endorse nanti. Oke, lanjut di pertanyaan kedua nih, Cak Makin, Cak Jarwo. Nah, ini masalah tentang festivalan di Jakarta nih. Ini masalah pervokalan ya, karena Anda semua kan bidang vokal gitu ya. Nah, kesalahan yang paling sering di bidang vokal di daerah Jakarta apa sih? Nanti Cak Makin tambahin ya nanti ya. Kesering apa? Kesalahan, mesti kesalahan vokal-vokal yang sering terjadi. Kalau menurut saya dan saya menyikapinya, insya Allah untuk grup-grup di Jakarta, ketika latihan, insya Allah semuanya enak. Latihan, versi latihan. Hah? Versi latihan maksudnya. Versi latihan enak semua. Tapi yang menentukan itu ada di panggung. Oke. Dan kebanyakan mereka turun, kenapa aku nggak bisa seperti latihan ya? Nah, Iya, itu masalah mental. Oh, Ketika latihan enak, nadanya pas, nggak taunya di panggung ketinggian. Oh, Itu hanya faktor. Dan kita tidak bisa menilai hanya di panggung, padahal di bawah enak. Gitu. Oke, jadi kesalahannya mental tadi belum siap gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, nah cara membangunnya misalnya apa? Ya mudah-mudahan di Jakarta ini banyak dan sering ada festband. Jadi teman-teman grup ini ada jam terbang untuk bisa tampil. Oke. Kalau cara teori ada nggak selain mental, misalnya teori misalnya kayak vokalnya, tekniknya, ada nggak kesalahan yang paling sering misalnya? Ya ada syair deh atau misalnya gitu deh. Kalau saya nggak mau komentari sedetail itu. Oh gitu. Karena setiap vokal punya karakter dan suara masing-masing. Oh gitu ya. Oke deh. Nah Cak Makin nih, menurut pandangan Cak Makin kesalahan yang sering terjadi apa nih Cak Makin? Betul dia. Nah betul doang. Belum ya. Belum. Belum. Lanjut nih ya. Sebenarnya bukan kesalahan sih, bukan kesalahan, cuman kurang teliti aja. Kalau di bidang vokal mereka udah enak-enak, udah pada yang banyak kan kori-kori ya. Kalau kita mah korak ya, bukan kori. Waduh, luar biasa. Nah, kalau vokal-vokal Jakarta ini banyak yang kori-kori. Kemarin ya. ada Al-Qurannya enak banget ya. Ya, Al-Quran yang hadro yang tinggi banget suaranya. Yang mana tuh? Itu yang tinggi banget suaranya tuh. Nomor berapa? Bajunya kuning, udah lupa tuh. Aduh, ini juga lupa. Lupa ya? Ya, lupa. Udah lupa, udah tua dong. Itu pesertanya kan banyak. Itu enak banget. Oke lanjut Cak, gimana tadi? Selain itu. Jadi kesalahannya. bukan kesalahan, sebenarnya kurang teliti saja, kurang teliti. Yang namanya festival, kagak ada yang sempurna, ya, kagak ada yang sempurna. Sesempurna apapun mungkin pasti ada salahnya, gitu, pasti ada kekurangannya. Gimana tidak seperfect ketika mereka latihan, seperti ya benar kata Mas Jarwo tadi, bukan sopo kan ya. Iya, oke. Mentalnya berarti ya. Mentalnya. Oke, berarti semua kuncinya adalah mental gitu ya. Terkadang
mental mereka dapat. Ada yang kepedean juga ada gitu. Oh, ada. Ini kepedean. Itu juga ini, bisa. Nah, kok bisa tahu dari kepedean dari mana taunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ini kasih contoh Pak Nyender ini. Ini langsung tembak. Ini aku begitu loh. Oh, gitu. Akhirnya karena apa ya, mungkin sudah terlalu percaya diri, lupa konsep, lupa yang namanya, akhirnya jadi kurang, konsennya kurang, jadi seperti itu ya. Kembali kepada unsur untung lah di atas panggung. Jadi yang mereka semuanya sebenarnya baik semuanya, makanya yang juara 1, juara 2 mereka yang pada waktu malam itu juara, berarti mereka yang untung. Mereka berarti kesalahannya. Berarti untung ya, ada kata-kata untung berarti apa namanya? Nggak selalu yang bagus menang, artinya ada faktor X, bener. Faktor X gimana Maksudnya maksudnya? faktor itu keberuntungan maksudnya, bener nggak? Bener, masih menentukan juga. Ada nggak? Tetap dinamakan keberuntungan karena memang kan mental tidak bisa disengaja. Kadang kita aja juga gitu kan ya. Kita di Jatim juga nggak selalu juara 1, kadang kita juara 3, kadang juara 2, kadang juara harapan ya gitu. Kalau boleh saya tambahin, setiap grup itu tim. Namanya tim, kita harus menilai keseluruhan. Oh gitu, secara keseluruhan. Bukan vokal aja. Oke. Jadi setiap personil memang harus konsen. Kalau ada barisan depan 5 itu 3 konsen, 2 enggak, salah semua jadi. Oke. Artinya dari misalnya dari vokal 5 juga harus konsen semua dan fokus kali mungkin ya. Itu yang maksudnya ini penjelasan dari pengalaman pribadi kita di SAS. Karena kita ketika tampil itu kita nggak mikirin teman, bisa apa nggak teman saya nanti ya, enggak, tapi mikirin diri sendiri dan konsen mana di salahnya kita harus ingat gitu. Hati-hati. Oke. Nah kalau misalnya di panggung nih ya, di panggung vokal nih, terutama vokalnya. Vokal tuh ngefeelinginnya paduan suara itu dari sound system atau ketika di panggung. Kan kita kan ngefeelingin nih paduan suara kan ya. Itu lebih efektif harmonis di sound system atau di panggung? Sebelum saya menjawab itu, saya dahulu ya. Karena setiap setelan salon itu berbeda-beda. Oh gitu. Oke. Berarti lebih baik? Bukan lebih baik. Lebih seharusnya kita lebih sering tampil di segala macam setelan. Oh, mau di panggung, mau di acara, iya. Kadang jelek, sistem bagus, kita harus terbiasa. Sebenarnya semuanya karena terbiasa masih. Oh gitu. Oke. Berarti faktor sound system juga enggak mestinya enggak berpengaruh. Sound system bagus juga paduan suara enak gitu. Ya, enggak pengaruh juga. Yang pengaruh itu kesiapan peserta. Biasanya teman-teman itu mereka konsen aja latihan di tempat latihan, tapi mereka enggak melihat lokasi. Di lokasi itu mic mana mereka yang mau ambil. Berarti kita harus cross check dulu. Oke. Berarti coachnya kita kurang di mana? Menguasai sebelum naik ke atas panggung, mereka harus menguasai dulu. Harus istilahnya survei dulu. Dari peserta-peserta sebelumnya. Survei dulu. Oh, dipakai ini powernya kurang. Kira-kira powernya kurang ini karena suaranya lemah apa memang mic-nya yang ini kurang power ya, kurang enak ya. Itu harus survei dari beberapa peserta sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sudah seperti itu pasti tahu, oh ternyata mic-nya yang enak, orangnya yang kurang power kayak gitu. Ada yang kata memang orangnya power, cuman dia kejauhan kadang-kadang kayak gitu. Ya itu harus disurvei dulu sebelum naik ke atas panggung. Makanya ketika naik ke atas panggung sudah punya gambaran, oh ini mic saya yang mau ambil. Oh yang pemukul juga gitu, oh ini jaraknya harus segini. Jadi awal masuk sudah kagak ada yang sampai over. Intinya berarti harus di survei dulu sebelum tampil gitu ya. Kalau saya boleh nambahin, ini boleh, saya pernah undangan sama Cak Rozi. Tahu Cak Rozi ya? Tahu. Cak Rozi Asubani. Nah, dia itu konveksi Dola mereknya, baju koko. Kalau siapa yang mau beli silakan langsung DM beliau. Jahitannya rapi. Kayaknya bagus. Endorse lagi nih. Iya. Oke, Cak Rozi termasuk. Cak Rozi itu pernah bilang gini saya. Kita tampil dengan mix seadanya, setelan seadanya gitu. Kita bisa taruhan di situ. Suaranya enak enggak? Bukan karena soundnya. Tapi kita ya kembali ke kita. Balik ke kita, kualitas vokal kita seperti apa. Nah, itu masih saya pelajari sama.
apalagi antum masih belajar, apalagi Ana masih belajar banget nih. Ana juga masih belajar, ini banyak kitabnya. Oke deh. Sekarang pertanyaan terakhir nih, Cak. Nah, aku mau kasih challenge nih, challenge. Challenge-nya apa, Bro? Oke deh, langsung coba aku pengen denger langsung nih. Kan biasanya kan di YouTube aja kan. Ya, coba kasih mawal atau suluk nih satu yang paling favorit. Mau MP3 ya. Kok MP? Live dong, live. Nanti gantian camakin ya. Sekarang Kak Jarwo nih. Apa aja? Apa aja? Apa aja silakan. Oh, masih satu ref. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bodo amat. Ini komedi nih kayaknya. Saya mau mulai. Jadi jawab kok. Waalaikumsalam. Allahumma sholli alaihi. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Allahumma sholli alaihi. Oke, ya oke. Gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي جعلتك قبلتي محراب روحي بقلبي في الهجير وفي الضياء أهيم إلى ليالي كنت إلفي بها أيا طيبها تلك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بهواك حالي. Oke, Bayati kayak mantap ya, aslinya keren kan? Iya, Batayi. Oke, mantap. Itu Bayati. Bukan Batati. Oke, itu dari Cak Jarwo. Sekarang kita Cak Makin. Oke, sekarang Cak Makin. Satu di favorit. Allahumma shalli ala Muhammad. لا لن تراني شاكيا كلا ولا متبكيا أنا لي باء مجاهد يهوى الحياة يهوى الحياة يهوى الحياة تفانيا. Bayati, mantap. Oke, terakhir dari saya Bayati. Wah, apa ya? Shalla alaika Allahu Rabbi daiman. Mixing sama Hijaz. Shalla alaika Allahu Rabbi daiman. Mixing Bayati ya. Abadan ma'al ibkari wal asali. Allahumma salli wa sallim wa barik Oke, kayaknya gitu aja guys. Terima kasih untuk Cak Makin, Cak Jarwo yang sudah berkesempatan. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatannya. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya dulu. Channelnya namanya apa? Channelnya? Tritun Official. Iya, benar ya? Tritun Official. Tritun Official. Tritun Official. Sri TU
NE. Official. Itu artinya apa Official. terakhir? Terakhir itu artinya apa? Eh? Maksudnya tuh kenapa Tritun? Udah jangan. Jangan lagi. Oke, nanti kita bersambung di channel di apa namanya konten selanjutnya guys. Oke, itu aja dari saya, channel Muassis Sholawat YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, comment, dan share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.